Shalom teman-teman semua. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita di Eros. Saya mengundang teman-teman kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali mencari Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami masih boleh rindu Tuhan untuk berjumpa denganmu ya Bapa. Kiranya setiap kerinduan kami Tuhan Kau yang memuaskan ya Bapa. Kami juga akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, kita mau nyatakan bahwa ya kemuliaan Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita manusia merupakan karya yang paling sempurna yang pernah Tuhan ciptakan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita harus bisa membalas apa yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Mari kita sama-sama katakan, Kau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus.
sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hati kami tetap teguh ya Bapa. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kasihmu terindah, kasihmu terindah, selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah sedetik kau tinggalkan kau, karyamu sempurna. Terima kasih Yesus, karyamu yang aku Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa, Allah yang terbesar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak kau pernah kau apa yang kau berikan kami. Kau yang setia, kau yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu
Yesus termulia, kasih-Mu terindah, sekarya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, sekarya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, sekarya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat ya Bapak yang Kau berikan ya Bapak pada kami, sehingga kami dapat memuji ya Bapak, membesarkan nama-Mu ya Bapak kembali tempat ini ya Bapak. Walaupun mungkin ya Bapak kami belum bisa berkumpul satu sama lain ya Bapak, kami hanya terbatas ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Bapak bahwa kuasa-Mu ya Bapak, bahwa hikmat-Mu ya Bapak akan tertanam dalam hidup kami lewat firman-Mu ini ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Yesus. Kiranya Kau berkati ya Bapak hamba-Mu ini yang akan menyampaikan ya Bapak firman-Mu ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati baik dalam hidupnya ya Bapak, baik dalam pekerjaannya ya Bapak. Kau berkati ya Bapak. Ini yang menjadi doa kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur pada kesempatan ini kami bersama-sama akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu itu boleh memberikan kami tuntunan-tuntunan, memberikan kami pencerahan, memberikan kami didikan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menempuh jalan-jalan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, berbicara dan menyampaikan pesan-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya senang sekali kita dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Eros kali ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita di masa-masa saat ini bisa dikatakan masa-masa yang sedang tidak mudah kita hadapi, sedang tidak mudah kita jalani. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemuda Kristen, bagaimana seharusnya kita bersikap di tengah-tengah kesukaran atau kesulitan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Untuk
kebenaran firman Tuhan yang akan saya dapat bagikan bagi kita pada kesempatan ini bertemakan yaitu tentang kebaikan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, teman-teman, kenapa dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat? Nah, saudara, disampaikan dalam Filipi 4 ayat yang kelima, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ada satu kalimat yang mengatakan, jika engkau memberi dengan tangan kanan, kiranya tangan kirimu tidak perlu mengetahuinya. Berarti bisa dikatakan ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kebaikan yang dapat kita lakukan itu dengan tersembunyi begitu, tidak diumbar-umbar, tidak dibangga-banggakan begitu ya teman-teman ya. Tapi mengapa di dalam Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Nah, ada satu kalimat dikatakan di sini, karena Tuhan sudah dekat. Saudara, mengapa orang percaya harus berbuat baik? Karena yang pertama, kita sedang hidup di akhir zaman. Tuhan sudah dekat. Kita sedang hidup di akhir zaman. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita sedang menjalaninya dalam masa-masa saat ini. Ya. Lalu di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan di sana, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi teman-teman, karena bertambahnya kedurhakaan, bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang menjadi lebih mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, ketimbang orang-orang yang lain di sekelilingnya. Ya, seakan-akan mereka tidak dapat melihat ya orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ya, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Kasih mereka menjadi dingin. Mengapa kasih menjadi dingin? Karena bertambahnya kedurhakaan, karena bertambahnya kejahatan. Demikian juga karena makin sulitnya kehidupan, ya, makin penuh dengan rintangan-rintangan yang berat di tengah-tengah kehidupan, sehingga orang tidak lagi memikirkan orang lain, ya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Itu ya teman-teman ya. Mengapa orang percaya harus berbuat baik? Karena kita sedang hidup di akhir zaman. Kita hidup di masa-masa yang bisa dikatakan tidak mudah, ya. Itu yang pertama ya. Jadi orang percaya memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Nah, kalau orang yang tidak percaya, mungkin di tengah-tengah akhir zaman ini mereka lebih mengutamakan, saya bilang tadi, kepentingan diri mereka sendiri, ya begitu ya. Lebih mengutamakan untuk kelompok mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Jadi itu yang menjadi gaya hidup orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Kita harus memberikan, menyalurkan kebaikan yang ada dalam hidup kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa orang percaya harus berbuat baik? Yang kedua adalah karena kita adalah terang dunia. Ya. Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Dikatakan di sana bahwa pelita yang menyala akan ditaruh di kaki dian, tidak ditaruh di bawah gantang. Jadi pelita ditaruh di tempat yang selayaknya, sepantasnya, tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk dapat menerangi sekeliling. Nah, kitalah terang itu, kitalah pelita itu.
menampilkan terang, menampilkan cahaya yang ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Melalui apa? Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama ya. Menjadi terang dunia adalah identitas orang percaya. Kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui hidup kita. Jadi kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui hidup kita. Saudaraku, bagaimana caranya kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan bila kita tidak mau melakukannya? Tidak mungkin, bukan? Apakah dengan berdiam diri saja kemuliaan Tuhan dapat dipancarkan melalui hidup kita? Tidak. Justru harus ada yang kita lakukan, harus ada yang kita kerjakan, sehingga orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui hidup kita ya. Jadi mengapa orang percaya harus berbuat baik? Karena orang percaya adalah terang dunia. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, saudaraku, ya, jenis-jenis kebaikan. Nah, ketika tadi mengapa kita harus berbuat baik, ya, sekarang kita akan merenungkan, belajar bersama-sama apa saja jenis-jenis kebaikan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kebaikan yang dapat kita lakukan adalah melalui perkataan. Di dalam Efesus 4 ayat 29 demikian bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita dapat melakukan kebaikan melalui perkataan kita. Perkataan-perkataan yang membangun, orang yang mendengarnya akan dikuatkan, akan dibangun semangatnya. Mungkin ada teman kita begitu ya, ada bagian daripada anggota ya sepermainan kita curhat kepada kita. Tugas kita apa sebagai orang percaya? Gunakan, pakai, berikan kata-kata yang membangun. Jangan pakai perkataan yang sia-sia yang justru menjatuhkan atau menjerumuskan semangat mereka. Siapa tahu melalui nasihat atau kata-kata kita yang membangun, orang yang mendengarnya akhirnya dikuatkan, diberikan semangat. Akhirnya mereka bangkit dari kelemahan mereka, bangkit dari kegagalan mereka. Nah, jadi jangan anggap sepele, saudaraku. Lewat perkataan pun kita dapat menyalurkan kebaikan. Lewat perkataan pun kita dapat memancarkan terang Kristus, memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan anggap sepele dengan perkataan kita, ya. Sekarang berhati-hatilah dalam berkata-kata. Begitu banyak orang ketika mendengar suatu perkataan yang menyakitkan, akhirnya orang tersebut menjadi jatuh, lemah. Akhirnya apa? Berakhir dengan sesuatu hal yang tidak baik. Namun ada juga orang sebaliknya, ketika dia sudah jatuh terpuruk, kemudian dia mendengar perkataan yang menguatkan dia, membangun semangatnya, akhirnya dia dapat bangkit, kuat kembali, dan muncul sebagai orang yang sukses, muncul sebagai orang yang berhasil. Saudaraku, jadikanlah perkataan kita sebagai perkataan yang membangun, karena perkataan yang membangun merupakan salah satu jenis daripada kebaikan yang dapat kita berikan. Lalu yang kedua, jenis kebaikan yang kedua yaitu kebaikan dalam tindakan kita. Contohnya dalam hal memberi, dalam hal menolong, saat kita bekerja, melalui tindakan-tindakan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Mungkin kita berkata, oh saya tidak pandai berkata-kata. Ada orang yang curhat kepada kita, cerita sedang mengalami kesulitan. Kita mungkin tidak dapat memberikan nasihat kepada mereka, tidak dapat memberikan kata-kata bijak kepada mereka, tidak dapat memberikan penguatan melalui firman Tuhan. Kita tidak pandai berkata-kata, tapi kita mungkin memiliki sesuatu hal yang lebih dari hidup kita. Mungkin kita memiliki sesuatu hal, mungkin juga kita memiliki materi, mungkin kita bisa memberi mereka, menolong mereka dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Demikian juga dalam pekerjaan kita, saudara. Kita dapat berbuat kebaikan dalam pekerjaan kita. Bagaimana?
bekerja dengan disiplin, tertib, bertanggung jawab, jujur, ulet. Akhirnya orang dapat melihat, oh beda ya cara kerja daripada seorang anak Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Seorang anak Tuhan akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan integritas, ya, jujur, rendah hati, tulus, begitu tulus ya saudara. Mungkin orang di luar sana bekerja dengan motivasi ingin jabatan, ingin kedudukan tinggi, ingin dipuji dan lain sebagainya, ingin dipromosikan dan lain sebagainya. Mereka melakukan trik-trik, cara-cara menjatuhkan rekan sepekerjaannya mereka. Mungkin demikian. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki ciri yang berbeda. Ya? Kita dapat melakukan kebaikan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya? Dengan memberi, menolong, bahkan dalam pekerjaan kita. Demikian ya saudaraku. Di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini bunyinya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi kalau kita sanggup, kita mampu, kita punya, kita melihat ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita, lalu kita berdiam diri saja, berpangku tangan saja. Firman Tuhan katakan, janganlah demikian. Sebagai orang percaya, bila kita mampu melakukannya, kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, salurkan, berikan, saudara. Ya, lakukan, perbuatlah apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain, sehingga apa? Nama Tuhan dapat dimuliakan melalui kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jenis kebaikan yang ketiga adalah kebaikan dalam pemikiran. Ya, ketika kita memiliki kebaikan dalam pemikiran, berarti ya saudaraku, pemikiran yang bagaimana? Pemikiran yang baik. Ada banyak orang yang sebegitu cintanya, senangnya membaca buku, ya, membaca syair-syair yang kata-kata bijak, menghafalkan banyak kata-kata yang indah, kata-kata mutiara, ya, dari pengarang-pengarang tertentu begitu. Namun bagaimana dengan kita orang Kristen, orang Nasrani? Apakah hal tersebut tidak boleh? Tentu saja boleh, saudara. Itu boleh, baik, itu sangat baik. Tapi bagaimana caranya supaya pemikiran kita ini memiliki suatu ciri khas yang berbeda, pemikiran yang baik adanya, pemikiran yang benar adanya, sehingga apa? Orang dapat melihat ya, citra daripada Kristus Yesus terpancar melalui hidup kita dari buah pemikiran kita. Bagaimana caranya? Nah, saudaraku, untuk memiliki pemikiran yang sedemikian, kita harus memiliki pikiran Kristus. Ya, bila kita memiliki pemikiran Kristus di dalam pemikiran kita, maka apapun yang keluar dari pemikiran kita senantiasa apa, saudaraku? Bersumber daripada hikmatnya Kristus, bersumber daripada kebajikan yang Kristus berikan melalui kehidupan kita bagi orang lain. Tuhan memberikan hikmat bagi kita saat berkata-kata. Tuhan memberikan hikmat bagi kita saat kita hendak melakukan suatu perbuatan, tindakan. Tuhan memberikan hikmat bagi kita saat kita berjalan, melakukan aktivitas apapun. Tuhan memberikan kita hikmat. Kenapa memberikan kita hikmat? Karena dalam pemikiran kita memiliki pemikiran Kristus. Saudaraku, dalam kebaikan yang di pemikiran itu sebenarnya juga dapat berdampak bagi kehidupan kita secara pribadi ya. Kita akan memiliki pemikiran yang kudus, pemikiran yang positif. Ya, kita akan membangun dan menguatkan kita, terhindar dari segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik ya. Saya pernah menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada suatu plastik, kantong plastik gitu ya, diisi dengan hal-hal yang baik ya, permata, mutiara, emas. Lalu kantong plastik tersebut diisi udara, diikat. Lalu ada satu kantong plastik lain yang diisi dengan dedaunan, kotoran, sampah-sampah. Lalu diisi udara, kemudian diikat kantong plastik tersebut. Saudaraku, ketika kantong plastik yang kedua diledakkan, maka yang keluar adalah kotoran, sampah, ya, dedaunan, hal-hal yang tidak berguna. Namun ketika kantong plastik yang pertama diledakkan, yang keluar apa, saudaraku?
Yang keluar adalah emas, permata, mutiara, hal-hal yang baik yang akan keluar. Demikian juga dengan pemikiran kita. Apa yang kita isi dari pemikiran kita? Apa yang kita penuhi dalam pemikiran kita? Bila kita mengisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, hal-hal yang sampah seperti itu, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang demikian. Nah, saudaraku, bagi orang percaya, bagaimana cara kita harus berpikir? Bagaimana cara kita harus memiliki suatu kebajikan-kebajikan dalam pemikirannya, yaitu memiliki pemikiran seperti Kristus. Ya, saudaraku. Nah, jadi ketika kita dapat memiliki pemikiran seperti Kristus, tentunya yang keluar juga adalah hikmat Tuhan. Baik saat kita berbicara, memberikan ide, memberikan gagasan, memberikan nasihat, ya, melalui pemikiran kita, orang-orang dapat melihat, wah, ternyata seorang orang tersebut adalah orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Siapa itu, saudaraku? Kiranya itu saya dan saudara yang mendengarkan pada saat ini. Lalu, saudaraku, berbuat baik adalah tanggung jawab hidup orang percaya. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dikatakan demikian. Berbuat baik adalah tanggung jawab hidup orang percaya. Mengapa? Karena berbuat baik adalah ciri atau gaya hidup daripada orang percaya. Saudaraku, kalau di luar sana mereka berbuat baik untuk mendapatkan suatu pahala, suatu imbalan, begitu ya. Namun bagaimana dengan kita? Kalau dikatakan untuk berbuat baik saja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun mereka dapat melakukannya. Bahkan dalam melakukan kebaikan mereka bisa berlomba-lomba, lebih untuk melakukan kebaikan, bukan? Untuk menolong sesama, bukan? Mereka dapat melakukannya. Namun bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya saat berbuat baik? Apakah supaya kita mendapatkan suatu pahala, mendapatkan imbalan dari Tuhan? Tidak, ya. Berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala, apalagi untuk mendapatkan keselamatan, menjadi jalan keselamatan. Berbuat baik, tidak, bukan demikian. Melainkan apa, saudaraku? Berbuat baik merupakan gaya hidup. Berbuat baik merupakan tanggung jawab daripada setiap orang percaya. Siapa itu? Saya dan saudara, saya dan teman-teman semua yang mengasihi Tuhan. Baik, kiranya renungan pada kesempatan ini dapat memberkati kita, menguatkan kita, menasehati kita, dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan panjang kehidupan kita ini hikmat, tuntunan, dan pimpinan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu bagi kami. Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, bagaimana supaya kami dapat menyalurkan kebaikan bagi banyak orang di sekeliling kami. Tuhan, Engkau saja yang boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami pencerahan, supaya dalam di dalam setiap kehidupan kami ini, kami boleh memuliakan nama-Mu di tengah-tengah lingkungan sekitar, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah pemuda kita pada hari ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
Tuhan, baik kita akan mengakhiri persekutuan dan ibadah kita pada kesempatan ini. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur untuk ibadah kami pada kesempatan ini. Tuhan, sebelum kami mengakhirinya, perlayakkanlah kami memohonkan berkat daripadamu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi milik dan bagian kami mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati kita.